Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, pelaksana salat Isya dan tarawih yang saya hormati, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini, malam ke-28, kita masih dapat dengan semangat melaksanakan sholat Isya, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah. Saudaraku sekalian, bergembira menyambut datangnya hari raya Idul Fitri adalah sebuah keharusan, karena itu hari raya kita sebagai umat Islam. Namun jamaah yang berbahagia, persiapan untuk menyambut hari raya Idul Fitri tersebut, janganlah kita sampai mengabaikan atau menomorduakan akhir dari bulan suci Ramadan ini. Bulan Ramadan tidak lama lagi akan meninggalkan kita, jamaah sekalian. Oleh karena itu, di sela-sela kesibukan kita mempersiapkan diri menyambut hari raya Idul Fitri, mari kita tetap semangat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam mari kita lantunkan kepada junjungan kita. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang berbahagia, salah satu sifat tercela yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sifat sombong. Sifat sombong ini biasanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kelebihan. Orang yang cerdas diberikan kelebihan kepandaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ada yang memiliki sifat sombong. Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan, biasanya ada timbul rasa sombong di dalam dirinya. Pun demikian, misalkan Allah Subhanahu wa taala berikan dia kelebihan pangkat dan jabatan, maka ada rasa sombong di dalam dirinya jika kita tidak benar-benar mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, sifat sombong ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin adalah salah satu sifat tercela yang paling buruk, yaitu sifat sombong. Kenapa jemaah yang dirahmati Allah? Karena sesungguhnya kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik berupa harta, baik berupa jabatan, baik berupa kecerdasan dan sebagainya, itu semua adalah asbab karunia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu, tidak sepatutnya kita sombong atas kelebihan yang kita miliki. Saudara sekalian, sifat buruk yang lain yang harus dihindari oleh kita sebagai seorang muslim adalah sifat riya. Riya adalah setiap hal yang kita lakukan berupa kebaikan itu ingin dilihat oleh orang lain atau ingin dipuji oleh orang lain. Bisa jadi jamaah sekalian, kalau kita tidak meluruskan niat dengan baik, kita memiliki sifat riya, ibadah yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan
bisa menjadi sia-sia, tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya jamaah yang dirahmati Allah, sifat tercela yang harus kita hindari sebagai seorang muslim adalah sifat iri dan dengki yang ada di dalam diri kita. Sifat iri dan dengki ini jamaah yang dirahmati Allah adalah sifat tidak bahagia, tidak senang apabila orang lain mendapatkan nikmat dan kebaikan. Sementara orang yang senantiasa iri dan dengki selalu berharap agar nikmat, agar kebaikan, agar kebahagiaan itu hanya diberikan kepada dirinya, tidak diberikan kepada orang lain. Kalau ada tetangganya yang bisa beli mobil baru, maka kita sakit hati. Kalau tetangganya bisa bangun rumah, kita pun demikian, merasa tidak senang, merasa tidak tenang. Itu adalah salah satu sifat iri dan dengki. Jemaah sekalian, para ulama mengilustrasikan sifat-sifat buruk, sifat-sifat tercela yang tadi itu diibaratkan seperti kayu bakar yang kita gunakan untuk memasak. Kita mungkin yang seumuran kita ini atau ya kita masih mendapati orang-orang tua kita yang masak menggunakan kayu bakar, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat kayu bakar yang dibakar oleh orang tua kita untuk memasak, maka seperti tidak habis, seperti apinya menyala tapi kayunya masih panjang. Tapi lama-lama, pelan-pelan kayu itu pun akan habis. Kayu ini diibaratkan seperti amalan kita, jemaah yang dirahmati Allah. Kayu ini diibaratkan seperti amalan kita, dan api yang membakar itu adalah sifat buruk, sifat tercela yang ada di dalam diri kita, yang akan membakar sedikit demi sedikit amalan kita. Kalau kita tidak hindari, kalau kita tidak jauhi sifat-sifat buruk tersebut, maka lambat laun bisa jadi amalan kita akan habis karena sifat tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari sifat-sifat buruk tersebut, karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan di akhirat nanti ada orang yang rugi serugi-ruginya. Rugi serugi-ruginya karena dia merasa ketika di dunia banyak beramal soleh, banyak melakukan kebaikan, tetapi ternyata setelah sampai di akhirat timbangan kebaikannya habis, timbangan kebaikannya tidak ada, dan yang banyak adalah timbangan keburukan. Karena apa jemaah sekalian? Salah satunya adalah asbab dari sifat-sifat tercela yang ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan kita dapat menghindarinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.